Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel DB News. Tepatnya teman-teman sedang ada di segmen DB Sport bersama saya Faisal Saya Bung Jaka. dan tepat persis pada tanggal 1 Oktober ini teman-teman, 2 tahun lalu ada tragedi yang sangat mengguncang masyarakat Indonesia, tidak hanya para supporter bola tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dan tak hanya di Indonesia juga ya. Waktu itu berbagai media-media luar negeri juga memberitakan peristiwa ini, dan peristiwa ini adalah peristiwa terkait tragedi Kanjuruhan teman-teman. Tapi sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol subscribe agar teman-teman gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik baik dari dunia lokal dan juga dunia mancanegara. Dan sebelah saya sudah ada Bung Jaka. Waktu itu Bung, sebenarnya tragedi Kanjuruhan ini itu adalah awalnya itu seperti apa? Pertandingan bola antara siapa melawan siapa, kemudian kok bisa sampai sekarang itu menjadi satu tragedi yang sangat sulit move on bagi para masyarakat Indonesia. Ya, itu memang awalnya pertandingan derby Jatim itu. Hah? Kita tahu kalau di luar negeri di Spanyol ada Madrid Barca, kalau di Indonesia ada Persebaya sama Arema. Persebaya sama Arema. Nah. Jadi derbynya itu memang derby Jatim dan syarat akan gengsi ya. Jadi menang atau kalah itu lebih ke menang harga wajib. Iya. Jadi ibaratnya kalau kita melihat di derby Jatim itu harga diri nomor satu. Harga diri nomor satu ya. Entah itu antara supporter atau antar pemain. Meskipun gesekan-gesekan tuh sering terjadi, tapi kemarin memang gesekannya terlalu besar dan juga animo masyarakat waktu itu lagi hype-hype-nya ya. Karena waktu itu Arema sedang dalam posisi underperform. Jadi ketika mengalami kekalahan mungkin ada beberapa supporter yang memicu. Meskipun masih diselidiki sampai sekarang dan tidak menemukan hasil juga sih. Masih belum menemukan hasil jelas. Tim gabungan pencari fakta pun juga faktanya muter-muter aja sekarang. Meskipun ya dari kepolisian sempat melakukan ritual itu ya. Di waktu apel pagi itu sempat mereka sujud karena minta maaf karena beberapa temuan fakta, satunya untuk protokol pengamanan mereka salah, keliru juga. Karena seharusnya flare itu, seharusnya gas air mata itu ditembakkan ke arah stadion untuk mengamankan para pemain supaya bisa masuk ke ruang locker room dan selanjutnya dilakukan pengamanan. Tapi kemarin mungkin ada sedikit crowded yang tidak bisa, mungkin ya panik lah, panik efek. Akhirnya gas air mata ditembakkan ke arah penonton. Sebenarnya itu sudah melanggar protokol juga. Terus yang kedua, kondisi Kanjuruhan memang sesempit itu, menampung sekian puluh ribu supporter. Akhirnya terjadilah tragedi kemanusiaan itu. Sebenarnya kita nggak bisa bilang ini tragedi bola, lebih ke tragedi kemanusiaan. Meskipun di balik itu kita juga mengecam sebetulnya kelakuan para oknum-oknum supporter itu kita harus lebih dewasa lagi. Karena sepak bola itu nggak bisa disejajarkan dengan kemanusiaan. Karena humanity is above everything. Kemanusiaan itu di atas segalanya. Dan bagi saya orang yang nggak ngerti bola ya teman-temannya, nggak ngikutin Liga 1-nya Indonesia, karena peristiwa tersebut akhirnya itu mau nggak mau itu jadi kepapar sama informasinya, jadi ikut sedih juga. Dan saya ngerti bahwasanya fakta antara pertandingan Persebaya dan Arema ini selalu jadi laga yang sangat syarat gengsi dan nggak memungkiri dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Itu sebenarnya juga beberapa adalah kericuan, tapi nggak yang separah itu. Ada gesekan, tapi hanya berakhir sebagai gesekan supporter aja. Tapi memang kemarin itu pure murni, bahkan ada fakta yang mengejutkan, gas air mata yang ditembakkan itu sudah kadaluarsa. Jadi efeknya makin lebih berbahaya. Iya, karena sepanjang pengetahuan saya gas air mata itu satu bisa membuat kita terus-terusan menangis, tapi kalau mungkin kadaluarsa, ada beberapa temuan di rumah sakit di daerah sekitar Malang kemarin yang menampung beberapa pasien korban Kanjuruhan, mereka mengaku sesak nafas juga. Mungkin itu parah itu ya. Mungkin itu juga posisi Kanjuruhan sempit dengan sekian puluh ribu supporter, kondisi gas air mata seperti itu yang kadaluarsa, sesak nafas itu juga menjadi penyebab. Bisa jadi seperti itu. Bayangin stadion kecil dikerumunin sama ratusan puluhan ribu orang, lalu itu ditembakkan gas air mata, susah keluar lagi barangkali waktu itu para supporter itu. Ya itu sepanjang penyelidikan sih
menemukan fakta-fakta beberapa yang meninggal itu satu sesak napas, yang kedua karena terinjak juga gitu. Jadi banyak faktor ya. Banyak yang faktor juga. Kalau aku nggak salah itu 100 sekian lebih kan. 147-an. Banyak loh. Itu yang tercatat, tapi yang belum tercatat kita juga nggak tahu. Karena mungkin belum teridentifikasi juga, atau mungkin meninggal di perjalanan, atau sudah dikebumikan, atau enggak. Keluarga sudah tercatat lah pokoknya. Keluarga sudah mengikhlaskan juga, tapi memang yang tercatat di 147-an itu. Tapi sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, menurut Bung Jaka, apakah itu salah satu peristiwa yang cukup paling mengerikan, Bung? Ada beberapa peristiwa mengerikan, tapi korbannya tidak sebanyak karena ini sudah bukan tragedi sepak bola ya. Iya, benar juga sih. Tapi kalau ngomongin tragedi sepak bola, kan kita harusnya bisa belajar ya. Maksudnya kan kita belajar dari peristiwa di negara lain. Contohnya kayak Stadion Liverpool. Iya, Liverpool yang Dewsbury itu. Itu bisa juga jadi pelajaran, tapi itu kan masa lampau juga. Dengan itu, setelah itu FA selaku asosiasi asosiasi Liga PSSI-nya Inggris, FA menentukan memasang beberapa steward, beberapa marshal juga sebagai pengamanan, dan aturan ketat, 1 senti aja atau 1 meter saja supporter masuk ke lapangan, dia akan dibanet seumur hidup. Jadi seumur hidup tidak akan bisa memasuki stadion. Bisa masuk stadion lagi gitu. Ya, jadi memang harusnya PSSI kita juga berbenah sih untuk masalah keselamatan atlet juga sih. Karena supporter kita tahu terlalu cinta. Supporter kita tuh terlalu cinta, jadi ketika kalah juga terlalu sedihnya berlebihan. Iya, sedihnya berlebihan, akhirnya jatuh ke bullying atau mungkin hujatan, kritikan yang sebenarnya ya nggak perlu juga sebetulnya. Meskipun ya kita nggak bisa himbau satu persatu, setidaknya kita bisa mencanangkan sepak bola itu mendukung, tidak merundung. Yes, benar teman-teman. Kalau kembali lagi ke peristiwa Kanjuruhan itu kan dari peristiwa itu harusnya para kepolisian atau PSSI lah ya, selaku penaung sepak bola di Indonesia itu bisa berevaluasi dari hal tersebut. Nah, menurut Bung Jaka, apakah sudah ada evaluasi untuk dari segi keamanan setelah peristiwa tersebut bagi pertandingan-pertandingan sepak bola lain di Indonesia? Untuk dari segi pengamanan bola sendiri ya, kemungkinan harusnya sudah ada. Sudah ada ya harusnya. Tapi sejauh ini belum ada tragedi, dan kita berdoa tidak ada tragedi lagi. Semoga kemarin Kanjuruhan 2 tahun yang lalu tuh stop terakhir. Kalaupun ada tragedi, sebenarnya janganlah. Lebih ke kalau gesekan antar supporter, saling balas sindir atau saling balas can, ini nggak masalah. Tapi kalau sampai ke fisik, ya efeknya nanti berkepanjangan juga. Terus mempengaruhi nanti jalannya liga juga. Entah liga itu di stop atau kemungkinan supporter tidak boleh away. Karena kalau supporter tidak boleh away, pasti mempengaruhi pemasukan dari klub. Karena tiketnya yang nggak laku, karena supporter dilarang away atau mungkin tanpa penonton. Karena sepanjang ini kan sepak bola itu salah satu pemasukan terbesar dari tiket stadion itu sendiri. Ya, jadi kalau nggak ada yang nonton ya dari mana masukannya? Nanti malah minus juga. Jadi efeknya itu benar-benar berdampak dari segi ekonomi klub tim gitu ya. Nah, jadi domino efek juga ya, ada domino efek. Plus tadi juga Bung Jaka menyebutkan bahwa ini bukan tragedi sepak bola tapi tragedi kemanusiaan. Ini juga berdampak bagi keluarga korban gitu ya. Yang mungkin sampai sekarang ada beberapa yang masih menuntut keadilan. Ada, juga bahkan beberapa sudah rela gitu. Bahkan ada beberapa keluarga yang tiap hari itu mereka mesti datang ke Kanjuruhan untuk sekedar melihat atau mungkin sekedar menaruh bunga. Yang ada mungkin beberapa supporter yang juga simpatik juga, meskipun tidak bisa mengembalikan, tapi ya namanya kehilangan, siapa yang bisa. Iya, benar. Dan itu juga akhirnya mungkin para supporter bola ini dalam tanda kutip merasa mulai pesimis gitu ya dengan aparat gitu ya. Mulai pesimis gitu, mulai menaruh rasa tidak percaya akan kemampuan mereka untuk bisa mengontrol jalannya gitu sepak bola. Tapi sepanjang apapun tuh semua sepak bola itu seharusnya para supporter juga bisa bersikap dewasa juga sih. Kalau untuk saling bahasan atau sindiran-sindiran lewat lagu atau lewat nggak masalah, tapi jangan sampai berkelanjutan sampai ke depan. Menang kalah itu wajar dalam pertandingan. Kalau nggak mau kalah ya bikin liga sendiri, bikin aturan sendiri gitu. Jadi
kalau mau Indonesia maju sepak bolanya ya diawali dari supporter Dari dulu. supporter, benar. Kita harus sama-sama bersikap dewasa, sama-sama menjaga yang namanya kemanusiaan juga. Itulah sedikit obrolan kita mengenai peristiwa Kanjuruhan, teman-teman, dan mungkin teman-teman juga bagian dari keluarga korban atau kenal dengan para korban-korban yang meninggal, teman-teman. Kita mengucapkan bela sungkawa juga. Dan dengan peristiwa tersebut ini harapannya dari kami ya berdua ini ya ke depan tidak ada tragedi seperti ini. Itu aja sih teman-teman. Dan kalau ada para keluarga korban yang masih menuntut atau masih menuntut keadilan tentang peristiwa ini juga semoga mendapat titik terang juga. Iya, juga para kepolisian maupun PSSI gitu ya, agar bisa berevaluasi ke depannya terkait dengan sepak bola di Indonesia. Dan itu saja informasi yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Sekali lagi, apabila teman-teman menyukai konten seperti ini, silakan klik tombol like dan klik tombol subscribe agar nggak ketinggalan informasi-informasi lain, baik dari dunia lokal maupun dunia mancanegara. Dan jangan lupa juga follow akun sosial media kami di TP Media News, ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Faisal pamit undur diri. Saya Bung Jaka pamit undur diri. Salam olahraga.